Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim amma ba'd. Bertemu lagi dalam channel saya, Agil Syahrir. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan saudara-saudaraku yang kuncintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah the way of life, pedoman hidup kita. Agar supaya hidup kita ini aman, hidup kita ini selamat di dunia sampai di akhirat, maka kita harus membaca apa yang menjadi pedoman kita atau petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Tetapi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kita kefahaman dan kekuatan nanti untuk kita niat amal untuk juga sampaikan. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Quran, janganlah tergesa-gesa membacanya. Al-Quran itu hendaknya diletakkan di atas suatu tempat yang lebih tinggi, boleh di atas kayu ataupun bantal. Janganlah berbicara ketika sedang membacanya. Jika ia terpaksa harus berbicara kepada orang lain, hendaknya dilakukan setelah menutup Al-Quran dan membaca ta'awudz ketika akan membacanya kembali. Para alim ulama telah menyebutkan 6 adab secara lahiriah dan 6 adab secara batiniah mengenai penghormatan dalam membaca Al-Quran yang suci. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sebaiknya kita berwudu sebelum membaca Al-Quran. Sesudah kita berwudu, kemudian duduk menghadap kiblat dengan penuh rasa hormat. Yang kedua, hendaknya tidak membaca terlalu cepat, tetapi bacalah dengan teratur dan betul pengucapannya. Yang ketiga, ketika membaca Al-Quran berusahalah untuk menangis walaupun hanya sekedar itu berpura-pura. Yang keempat, apabila bertemu dengan ayat yang menceritakan janji-janji yang baik dan ampunan, hendaknya memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menemukan ayat-ayat mengenai azab dan peringatan, hendaknya meminta perlindungan kepada Allah, karena selain Allah tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Yang kelima, jika Anda merasa kurang ikhlas atau dapat mengganggu orang lain, bacalah Al-Quran dengan perlahan. Jika tidak, bacalah Al-Quran dengan suara yang keras. Dan yang keenam, ketika membaca Al-Quran, bacalah dengan suara yang sangat merdu, karena banyak sekali hadis yang menganjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Yang pertama, hati kita hendaknya dipenuhi dengan rasa penghormatan terhadap Al-Quran dan menyadari kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, hendaknya merasakan di dalam hati bagaimana maha suci, maha agung, dan maha besarnya Allah yang maha kuasa, karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hati haruslah disucikan dari kebimbangan dan keraguan. Yang keempat, renungkanlah makna dari setiap ayat-ayatnya dan dapatkan kenikmatan dari bacaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berdiri sepanjang malam sambil membaca ayat yang berbunyi, In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Suatu ketika Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh malam sampai waktu subuh dengan mengulang-ulang ayat berikut ini.
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan yang kelima, hati hendaknya mengikuti ayat-ayat yang sedang dibaca. Misalnya ayat tentang rahmat, hati kita hendaknya penuh perasaan gembira, dan ayat mengenai azab, hendaknya hati kita merasa takut dan gentar. Dan yang keenam, pasanglah telinga dengan penuh perhatian, seolah-olah Allah yang Maha Kuasa sendiri yang sedang berbicara kepada kita, dan pembaca itu mendengar kepadanya.